Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Cahyo Mandri SPPMT selaku dosen pengampu mata kuliah jaminan mutu pangan dan juga teman-teman ke-1 yang saya banggakan. Perkenalkan nama saya Syabila Walangiansa dengan NIM F240122169 dari Panel 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait perbaikan berkelanjutan dengan 5S, khususnya implementasi di meja belajar. Sebelum saya membahas terkait metode 5S, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud dari perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan proses, produk, atau layanan secara terus-menerus. Adapun tujuan utamanya yakni meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan menciptakan nilai tambah. Konsep ini menekankan upaya kecil namun konsisten untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Jadi, dalam perbaikan berkelanjutan ini tidak semata-mata hanya satu kali ataupun dua kali eh, prosesnya gitu, tapi terus berkelanjutan berulang-ulang agar tujuan dari perbaikan berkelanjutan ini tercapai. Oke, berikutnya beralih ke prinsip 5S. Metode 5S ini berasal dari Jepang dan pertama kali diperkenalkan oleh Toyota Production System sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi di tempat kerja. Konsep ini dikembangkan oleh seorang uh, pria Jepang ini bernama Hiroyuki Hirano. Ya, ini seorang pakar manajemen produksi pada tahun 1980-an. 5S ini menjadi dasar dalam sistem manajemen kualitas di berbagai industri karena membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih, rapi, dan terorganisir. Karena kesuksesan metode 5S ini di Jepang, akhirnya metode ini banyak nih diadopsi secara luas oleh perusahaan di seluruh dunia sebagai bagian dari filosofi dan manufacturing. Nah, tadi sudah sempat membahas terkait apa itu metode 5S. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail apa itu 5S. 5S sendiri itu kan terdiri dari singkatan S yang ada 5 itu. Yang pertama itu ada sendiri atau dalam bahasa Indonesia itu sortir, yakni memilih barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Berikutnya, S yang kedua, ini ada Saiton, atau dalam bahasa Indonesia ini susun, yakni menata barang yang diperlukan agar mudah diakses. S yang ketiga ada Seiso, yang artinya bersih, yakni membersihkan area kerja secara berkala. Dan S yang keempat itu ada Seiketsu, atau dalam bahasa Indonesia itu standarisasi. Jadi di S ini menstandarkan prosedur kebersihan dan keteraturan. Dan S yang terakhir itu ada Shitsuke atau disiplin, yakni menjaga kedisiplinan dalam menjalankan 5S. Nah, bagaimana sih 5S ini diterapkan? Untuk mempermudahnya, kita ambil contoh dalam pengaplikasiannya dalam meja belajar. Nah, implementasi 5S dalam meja belajar ini yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada kondisi meja belajar yang awal, di mana kondisi meja belajar ini terlihat uh, cukup berantakan dan juga ruangannya penuh gitu, uh, penuh diisi dengan barang-barang. Jadi dapat kurang efektif dalam menggunakan meja belajar ini. Nah, berikutnya setelah kita cek meja belajar kondisi awalnya itu kita tentuin dulu nih kategori barang dan frekuensi aksesnya. Apakah barang-barang yang ada di meja belajar itu masuk ke dalam kategori esensial maupun non-esensialnya. Misalnya di sini ada contoh seperti laptop, frekuensi penggunaannya atau frekuensi aktif itu sering dan dia masuk ke kategori esensial. Begitu pula ada contohnya ada botol minum. Frekuensinya akses namun kategorinya non-esensial. Dan ada lagi eh, contoh barang cermin. Frekuensi aksesnya jarang dan kategorinya non-esensial. Nah, dari eh, pengkategorian ini kita bisa menganalisis nih apabila barang tersebut sering digunakan dan termasuk kategori esensial, berarti barang tersebut tetap kita pertahankan di dalam meja belajar. Akan tetapi jika barang tersebut frekuensi aksesnya sering tapi kategori non-esensial, itu
bisa kita pertimbangkan untuk apakah kita menyingkirkannya ataupun tetap ada di meja belajar tersebut. Akan tetapi, jika barang tersebut sudah jarang digunakan dan masuk ke dalam kategori non esensial, maka alangkah lebih baiknya barang tersebut kita singkirkan agar eh, efektif dalam menggunakan meja belajar tersebut. Nah, ini ada list-list barang juga sesuai kategori dan frekuensi aksesnya. Kemudian setelah kita mengkategorikan barang-barang yang ada di meja belajar, kita menandakan, memberi tanda tag ke barang-barang yang sekiranya akan kita singkirkan. Maksudnya kita singkirkan di sini berarti kita jarang menggunakan barang tersebut. Nah, eh, gambar yang pertama ini yakni kondisi awal meja belajar, eh, tabel kategori barang dan frekuensi akses, dan juga pemberian retek ini merupakan pengaplikasian dari S yang pertama yang ada di metode 5S, yakni Seiri atau sortir. Berikutnya ada eh, setelah kita memberikan tag ke barang-barang yang sekiranya tidak kita pakai, kita siapkan juga retek areanya. Untuk apa retek area ini? Retek area ini ya kita siapkan agar barang-barang yang sudah kita beri tanda retek itu kita pindahkan ke retek area ini. Jadi eh, ada satu tempat yang menampung dari benda-benda tersebut. Nah, berikutnya, kalau misalkan kalau sudah diberi retek area, proses berikutnya ada pemindahan barang retek ke retek area. Jadi di sini bisa dilihat ya, di dalam retek area ini ada barang-barang yang sudah diberi label retek, yang berarti barang ini itu non esensial dan frekuensi aksesnya jarang digunakan. Nah, dari dua gambar ini termasuk ke S yang kedua, yakni Seiton atau susun. Nah, berikutnya ada penyingkiran barang retek area yang tidak diperlukan. Nah, tadi kan yang proses sebelum ini tuh barang yang diberi tanda retek dipindahkan ke retek area. Nah, setelah beberapa hari dan terkesan kita sudah emang jarang-jarang, emang nggak dipakai lagi barang itu, maka langkah berikutnya itu kita singkirkan si barang-barang retek yang ada di retek area ini. Nah, gambar ini atau proses ini tuh masuk ke dalam S yang ketiga dalam metode 5S, yakni seisok atau bersihkan. Nah, kan barang-barang yang sudah tidak dipakai itu sudah kita pindahkan ke tempat lain gitu. Jadi didapatkan hasil meja belajar ini seperti ini kondisi area meja belajar setelah dilakukan 5S kan bisa dilihat yang tadinya meja belajar itu penuh oleh barang-barang yang kesannya tidak kita pakai, yang tidak saya pakai gitu. Tapi setelah kita melakukan 5S ini meja belajar ini menjadi kayak lebih luas, lebih banyak space untuk tempat kita gunakan gunakan untuk belajar begitu. Nah, gambar ini atau proses ini tuh masuk ke S yang keempat di metode S, yaitu eksekusi atau standarisasi. Jadi ketika eh, kalau di hari-hari berikutnya meja belajar ini udah mulai berantakan, kita harus mengacu ke ke kondisi yang ada di gambar ini sebagai standarnya. Nah, adapun untuk kan tadi udah disebutin pengaplikasiannya di 4S. Kemudian yang S terakhir itu Shisuke atau disiplin. Bagaimana penerapannya? Nah, agar meja belajarnya tetap dipakai, tetap bersih, tetap seperti standar yang ada di foto ini, maka saya harus menerapkan sistem Shisuke atau disiplin. Nah, adapun manfaat dari menerapkan 5S ini, yang pertama ada meningkatkan efisiensi kerja, ada mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya,
menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, dan manfaat berikutnya ada meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Nah, setelah diterapkan 5S ini juga saya merasa eh, meja belajar menjadi lebih rapi dan tertata dengan baik. Hanya barang-barang yang benar-benar diperlukan dan yang diletakkan di meja. Sementara barang yang tidak penting telah dipindahkan atau disingkirkan. Dengan kondisi yang lebih teratur, proses belajar menjadi lebih nyaman dan efisien. Agar meja belajar tetap dalam kondisi optimal dan tidak kembali berantakan, maka proses 5S ini perlu dilakukan secara rutin. Nah, oleh karena itu, metode proses 5S ini termasuk ke dalam metode perbaikan berkelanjutan. Oke, sekian penjelasan terkait perbaikan kelanjutan dengan metode 5S dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.